Dari belakang, asap 7 serigala terus mengejar. Jangan hirup asap 7 serigala, kata bangau pada Fang Han. Dengan kecepatannya, dia tak mampu menghindari kecepatan asap 7 serigala, sehingga mereka diselimutinya. Mengapa di sekitar sekte Yuhua bisa muncul asap serigala yang mengerikan seperti ini, tanya Fang Han. Karena telah menghirup sedikit asap serigala, bangau itu kehilangan kesadaran dan akan terjatuh. Fang Han panik membangunkan bangau yang tak sadarkan diri. Bangau terhormat, sadarlah. Dari dalam saku perutnya, lukisan naga Huan Kuan bersinar. Menelan seluruh asap yang menyelimuti Fang Han dan bangau itu. Mengguncangkan leher bangau dengan keras, bangau itu akhirnya membuka matanya, hampir saja menabrak tebing. Dengan kedua kakinya yang panjang, itu berjalan di tebing naik ke atas dengan sayapnya, menstabilkan dirinya dan terbang lagi. Aku terkejut sekali. Apakah kita sudah mati? Tanya bangau. Kalau tadi kamu tidak segera terbang, kita pasti sudah mati. Jawab Fang Han. Apakah kita masih hidup? Syukurlah. Namun, kita jelas-jelas terjebak dalam serigala 7 asap, kata bangau lagi bertanya. Kemungkinan serigala 7 asap telah memicu salah satu formasi pelindung gunung Yuhua, dan dimusnahkan oleh sebikas cahaya magis. Jawab Fang Han. Berapa puluh ribu mil dari wilayah sekte Yuhua ternyata adalah daratan iblis terlarang. Sungguh berani sekali. Saat kembali, aku pasti akan melaporkan pada murid penegak hukum sekte Yuhua, kata bangau itu. Mendengar itu, Fang Han mengelus saku perutnya dan bergumam, jika hal ini diketahui sekte Yuhua dan melakukan pemeriksaan, rahasiaku pasti akan terbongkar. Tunggu, masalah ini, jangan disebar keluar dulu. Dengan identitas rendahanku, mengendalikan sendiri bangau mistis, dan terbang jauh keluar dari puncak petir ungu, akan sulit menghindari hukuman sekte Yuhua. Ucap Fang Han pada bangau. Dia bergumam, asap serigala ini datang dengan sangat aneh. Iya sih, kali ini aku bermurah hati pada penjahat. Kata bangau. Sebagian serigala kembali kepada Wang Molin. Dia berkata, bangau bodoh itu, bagaimana bisa tahan terhadap asap serigalaku? Tidak bisa. Jangan-jangan keberadaanku sudah terbongkar. Aku harus bergegas pergi. Dari belakang, tiba-tiba serangan dengan belati api hijau meluncur, mengelilingi Wang Molin. Itu adalah Jin Sitai. Wahai rekanku, kamu ingin bergegas melakukan apa? Jurus asap serigalamu ini kebal, belati terbang tidak bisa memenggal kepalamu. Ucap Jin Sitai. 7 belati api hijau, Jin Sitai. Ucap Wang Molin menahan belati itu. Namun, kelihatannya kamu masih belum mencapai ranah ajaib. Sebaiknya kamu tidak perlu bergantung pada bantuan dari sihir 7 labu jahat. Jawab Jin Sitai. Aku mencapai ranah ajaib adalah hal yang pasti. Walaupun kamu adalah orang yang berada di tingkat ranah ajaib, jika bukan ranah ajaib tingkat 5, aku masih bisa mengandalkan 7 labu jahatku untuk mengalahkanmu, kata Wang Molin. Namun, ranah fisik tetaplah ranah fisik. Teriak Jin Sitai. Jika ayahmu bukan kepala pengobatan sekte Yuhua, 5 tahun lalu, aku membantu memohon sebutir pil yin yang panjang umur, apa kamu bisa mencapai ranah ajaib? Wang Molin mendengus. Dalam keadaan bertarung, pisau terbang api hijau Jin Sitai menghadapi asap serigala 7 labu jahat Wang Molin kewalahan. Cukup, saudara Molin, kabarmu sungguh baik, kata Jin Sitai hormat. Cepat katakan urusanmu, ucap Wang Molin. Hari ini aku memanggilmu, ingin kamu menggunakan 7 labu jahat untuk melawan pisau petir ungu milik Fang Qingsui. Ucap Jin Sitai. Fang Qingsui. Kamu mengirim pesan ribuan mil memanggilku hanya untuknya, kata Wang Molin. Benar sekali. Ada yang tidak kamu ketahui, pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huang Kuan itu benar berada di tangannya. Ucap Jin Sitai. Mendengar itu, Wang Molin terkaget. Dan berpikir sejenak. Bagaimana kamu bisa yakin kedua harta ini berada di tangan Fang Qingsui? Tanya Wang Molin. Masalah ini sudah kucari jejaknya berhari-hari. Yang terakhir bertarung dengan Bai Haichan sekte bintang benar-benar adalah Fang Qingsui. Kalau tidak, mengapa aku mempertaruhkan gelar murid utama berkolusi dengan berkhianat ke sekte sihir, memintamu datang ke sini, ucap Jin Sitai. Ini sangat beresiko. Tidak heran kamu mencari kambing hitam menggantikanmu bertindak, kata Wang Molin. Jika bukan karena persaingan dalam murid utama sekte Yuhua terlalu ketat, kamu kira hal baik ini akan datang kepadamu, ucap Jin Sitai.
Hah, hal baik, aku adalah murid sekte sihir, ikut campur dalam urusan persaingan murid sekte Yuhua kalian, menurutmu ini adalah hal yang baik bagiku, kata Wang Molin. Setelah urusan selesai, aku akan memberikan pil Jiu Qiao kepadamu, pasti akan membantumu mencapai ranah ajaib dalam sekejap. Ucap Jin Sitai merayu. Aku sepakat, namun, aku datang bertemu denganmu. Jika hal ini terungkap, nantinya akan bagaimana, kata Wang Molin. Hehehehe, setiap tahunnya ada bocah yang tidak takut mati, memprovokasi keagungan sekte Yuhuaku, aku bisa menghukum berat. Bukankah ini sudah sekalian aku bereskan, ucap Jin Sitai tertawa. Tiba dalam bawah perlindungan Gunung Yuhua dan sudah merasa aman, Fang Han yang terbang mengendarai bangau berkata, "Bangau terhormat, sampai di sini saja, lebih baik aku pulang berjalan kaki, jika diketahui oleh orang lain, kamu dan aku keluar tanpa izin, akan tidak mudah dijelaskan." Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kamu sendiri harus lebih berhati-hati. Aku pergi mengingatkan kakak adik dan yang lainnya. Saat keluar mencari makan, Harua lebih berhati-hati, kata bangau. Hong Yi yang sedari tadi kesal dan menendang kerikil-kerikil kecil karena bosan, melihat Fang Han terbang dengan bangau. Bukankah ini adalah bocah nakal dari keluarga Fang, gumamnya sambil mengejar Fang Han mendarat. Setelah sampai dan turun di hutan Gunung Yuhua, Fang Han memeriksa diri dan membuka bajunya. Aku tidak terluka sama sekali. Apa mungkin lukisan naga Huang Kuan ini telah menyelamatkan nyawaku? Sambil berujar, Fang Han mengeluarkan lukisan naga Huang Kuan dari pinggang dan melihatnya. Ujarnya, tetapi lukisan ini sebenarnya pusaka tingkat apa? Melirik-lirik ke samping, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dia pertama kali membuka lukisan itu. Dengan terkejut melihat asap serigala yang ada di lukisan itu. Dia berujar lagi, "Ah, bukankah ini asap serigala yang ingin menelanku dan bangau terhormat tadi? Gambar ini ternyata bisa menyerap pusaka sihir. Apa mungkin ini adalah rahasia lukisan naga Huang Kuan?" Dia memandangi dan mengelus lukisan itu, gambar ini benar-benar sungguh ajaib. Walaupun sekarang aku tidak bisa menggunakannya, tapi pada saat dibutuhkan bisa menyerap siluman jahat dan melindungi nyawaku. Dari belakang, Hong Yi yang sedari tadi mengikuti Fang Han meloncat menaiki pohon yang besar dan tinggi, dia duduk di dahannya, melihat Fang Han ke bawah dan memanggil, "Tuan Muda Fang." Mendengar itu, Fang Han yang sedari tadi terfokus pada lukisan, seketika terkejut dan melirik arah samping, ingin menemukan siapa yang memanggilnya, tapi tidak menemukannya. Dari belakang atas pohon, melihat reaksi Fang Han, Hong Yi memanggilnya lagi, sebelah sini, hehehe." Melihat itu, Fang Han yang tidak mengenakan bajunya segera menutupinya dengan tangan karena malu. Tunggu. Aku pakai baju dulu. Ternyata kamu. Mengapa kamu selalu muncul tiba-tiba seperti hantu? Tanya Fang Han. Kamu sedang apa? Kata Hong Yi penasaran. Salahkan kultivasimu yang belum cukup. Aku sudah tiba setengah hari, tapi kamu tidak menyadarinya. Melihat tubuh Fang Han yang kaku, Hong Yi berujar lagi, gugup sekali. Jangan-jangan, di tubuhmu ini, kamu menyembunyikan rahasia seperti apa? Aku sudah bekerja di rumah keluarga Fang sejak kecil. Dari dulu tidak pernah bertelanjang menemui perempuan. Melihat reaksi Fang Han, Hong Yi terkekeh, melihatmu seperti ini, malu-malu seperti seorang gadis, mengapa? Apa kamu takut saya melecehkan pemuda baik sepertimu? Hehehe. Melihat reaksi Fang Han, Hong Yi melanjutkan, Sudahlah. Aku tidak tertarik dengan penampilan telanjangmu. Namun dengan kultivasimu yang tidak seberapa ini, kelihatannya aku harus lebih menjagamu. Mendengar itu, Fang Han tersenyum tipis dan berkata, Aku tidak perlu kamu lindungi. Oh iya, mengapa kamu ada di sini? Hong Yi menjawab, Aku sebenarnya tidak ada kerjaan, lalu berjalan-jalan di sekitar sini. Namun kemudian melihatmu mengendarai bangau dan turun di sini, jadi aku mengikutimu ke sini. Menurutmu, apakah ini bukan jodoh? Menggaruk kepalanya yang tidak gatal, hehehe, pertama kali aku menaiki bangau, jadi tidak terlalu mahir. Agak sedikit tidak terkendali, hehehe. Hari ini kamu datang bukan khusus untuk menertawakanku kan? Mendengar itu, Hong Yi cengengesan, Sudahlah. Aku takkan mempermainkanmu lagi. Namun aku sebenarnya datang ke puncak petir ungu untuk mencoba keberuntungan. Mencoba-coba, bisakah aku bertemu denganmu?
Aku akan segera mengikuti penilaian murid luar. Setelah menjadi murid luar, aku tidak akan ada waktu untuk bermain denganmu lagi. Karena sekarang masih ada waktu, aku ingin melihatmu, apakah kamu masih dirundung orang-orang. Penguasa Hongyi, jangan terlalu banyak mengkhawatirkan saya. Sekarang, sungguh tidak ada seorang pun yang berani mengganggu saya. Ucap Fang Han. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita coba. Ucap Hongyi. Tidak berani, tidak berani. Sangkal Fang Han. Bagaimana mungkin saya main tangan dengan penguasa Hongyi? Ucap Fang Han hormat. Mendengar itu, Hongyi melancarkan serangan mendadak. Penguasa Hongyi, tunggu, cepat hentikan, aku tidak ingin melukaimu. Ucap Fang Han. Melepaskan serangannya, Hongyi berkata, Fang Han, percaya diri itu baik, namun jangan meremehkan kemampuan calon murid luar. Kalau tidak, kamu akan rugi besar. Ucap Hongyi melancarkan serangannya lagi. Dan, akhirnya mereka berarung berlatih. Hongyi tanpa memberi kesempatan terus memukul Fang Han. Dia mendadak secepat ini, melarikan diri dari serangan Hongyi. Fang Han memanjat pohon besar dan bersembunyi, kemudian Hongyi tiba, dan memanggil Fang Han, Fang Han, Fang Han. Dia meluncur dari atas pohon meninju ke arah Hongyi. Hongyi yang sudah mengetahui itu, menghindar dan memukul mundur Fang Han hingga tepi tebing dan akan terjatuh. Hongyi menjulurkan sarung pedang untuk mebarik Fang Han. Terima kasih penguasa Hongyi. Ucap Fang Han lega. Keterampilanmu cukup bagus ya, sudah belajar menyerang diam-diam. Ucap Hongyi. Mana mungkin, penguasa Hongyi lebih hebat, kumohon penguasa Hongyi cepat tarik aku baik. Ucap Fang Han memegang sarung pedang menyamping tebing. Keterampilanmu tadi sangat lincah. Mataku sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatanmu. Penguasa Hongyi, aku mengaku kalah. Ucap Fang Han, tiba-tiba kamu seserius ini, aku masih tidak terbiasa. Orang biasa mungkin benar-benar tidak bisa melawanmu. Namun perbedaan denganku, calon murid luar sekte Yuhua, masih ada sedikit jarak. Ucap Hongyi, calon murid sekte, benar-benar kuat. Ucap Fang Han serius. Hongyi memukul kepalanya dengan sarung pedang. Sungguh tidak berguna, aku hanya belum mengikuti penilaian murid luar. Ucap Hongyi. Setidaknya, kamu sudah memiliki kualifikasi penilaian. Kuota murid luar ini sungguh berharga. Jawab Fang Han. Benar, benar. Walaupun kamu dapat kesempatan, kungfumu ini juga belum tentu lolos penilaian murid luar. Meskipun sudah menjadi murid luar, di atasnya masih ada murid dalam, di atasnya lagi masih ada murid utama. Jalan kultivasi ini, sungguh masih sangat panjang. Dan lagi, murid utama dibagi lagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkat. Nona besar keluargamu juga hanya murid utama yang baru naik tingkatan saja. Masih jauh dari murid utama terlama. Jelas Hongyi sambil duduk di tepi tebing. Terlama, maksudmu, yang bernama Jin Sitai, tanya Fang Han. Iya, yang setengah matang seperti itu, bagaimana bisa disebut terlama? Jelas Hongyi melanjutkan. Aku dengar, dia hanya mengandalkan eliksir, memaksakan diri naik hingga tingkat murid utama. Jika harus menyebut terlama, seharusnya Hua Tiandu, senior Hua. Hanya dengan sebelah tangan senior Hua, bisa memukul 100 orang setengah matang. Jelas Hongyi mengagumi. Hua Tiandu, ujar Fang Han kebingungan. Masa kamu tidak kenal Hua Tiandu? Pantas sih. Kamu adalah pesuruh keluarga di dekat gunung. Senior Hua tinggal di puncak tertinggi Tiandu di Sekte Yuhua. Dengan menjadi murid Sekte Yuhua, aku bisa naik dan bertemu dia, kata Hongyi menjelaskan. Sayangnya, bahkan di puncak petir ungu aku belum tentu bisa. Keluh Fang Han, seorang lelaki yang paling menakutkan bukanlah kurang kemampuan, namun kurang berambisi. Jika kamu sungguh merasa jalan spiritual di luar jangkauan, maka 80% orang tidak akan punya jalan. Ucap Hongyi menasehati. Terima kasih penguasa Hongyi. Aku sudah mengerti maksudmu, aku akan dengan giat meningkatkan kekuatan, mencapai jalan spiritual, kata Fang Han termotivasi. Itu baru lelaki. Setiap tingkatan ranah fisik adalah satu bagian metamorfosis fisik. Jarak di antaranya memang sangat besar. Tanpa pengajaran dari seseorang, kamu hanya akan mengandalkan tenaga sendiri, meningkat hingga ke tingkat sekarang. Sebenarnya aku kagum padamu. Aku juga sangat berharap suatu hari nanti, kamu juga bisa menjadi murid Sekte Yuhua. Jika dengan bakatmu bisa dapat bimbingan guru, misteri kultivasi spiritual, aku yakin kamu dapat berkembang lebih jauh. Jelas Hongyi.
Tentu saja, aku tidak akan menyerah. Fang Han. Akhirnya mereka menghabiskan waktu senja bersama di tebing. Pada keesokan harinya, di siang hari, Fang Han sudah berada di hutan di bawah puncak petir ungu. Lukisan naga Huan Quan mungkin masih ada efek magis lainnya. Sayangnya, dengan basis kultivasiku sekarang, aku tidak bisa menguasainya. Pikir Fang Han sambil menutup mata. Lanjutnya, sudahlah. Walau aku bisa menguasainya, itu juga bukan kekuatan dari diriku sendiri. Kunci kultivasi adalah meningkatkan kekuatan diri. Dalam pose yoga, akhirnya Fang Han membuka matanya, dia berdiri dan terus berlatih. Kecepatan, kekuatan yang lebih besar, namun tak bisa menyentuh lawan. Sudahlah, aku ingin mencoba melewati batasan kecepatan diriku. Akhirnya Fang Han memutuskan berlatih di dalam air. Akhirnya, dia meloncat ke sungai, dan berlatih di dalamnya. Ranah fisik, mulai dari tingkat ke-6, Qi di dalam nafas. Kekuatan di dalam tubuh, keberanian dalam diri, spiritual di dalam psikis, perubahan menjadi dewa, semuanya hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dijelaskan. Perubahan kuantitatif mengarahkan pada perubahan kualitatif. Aku ingin meningkatkan kecepatan sendiri. Tidak kusangka, secepat ini bisa merasakan tanda-tanda kenaikan tingkat. Namun, hanya perubahan kualitas fisik, masih belum cukup. Kenakalan, ombak besar menyapu pasir. Hembuskan sejumlah udara dari mulut, dan menghirup udara baru. Berhasil. Akhirnya Fang Han menembus tahap 6 tingkat fisik, tingkat nafas. Di dadanya, pil Jiu Qiao masih menyala seperti jantung yang berdetak. Dia bergumam, ini adalah ranah fisik tingkat 6, tingkat nafas. Mencapai tingkatan 6, dia lebih merasa peka dengan indranya. Saat sedang merasakan tahapan tingkat 6, dari belakang tiba-tiba wanita bergaun putih bersih muncul, itu adalah Fang Qingsui. Dia berjalan perlahan mendekati Fang Han. Sontak saja, Fang Han mengetahui siapa yang datang, dia bergumam, "Nona besar." Fang Han berbalik dan menghormat, "Nona besar." Menatap kaget dengan wajah dingin, Fang Qingsui berkata, "Beberapa hari tidak berjumpa, tidak diduga ternyata kamu sudah mencapai tingkat nafas. Ini semua berkat petunjuk dari Nona besar." Balas Fang Han hormat. Dengan tatapan dingin Fang Qingsui, Fang Han merasa ketakutan, bergumam, "Gawat." Jantungnya berdetak hebat. Fang Qingsui terus mendekat, "Kelihatannya membiarkanmu merawat hewan mistis akan menyia-nyiakan bakatmu. Di kediaman keluarga Fangku, aku tambahkan lagi satu nama kuota murid luar." "Ini," ucap Fang Han kaget. "Tidak bersediakah?" balas Fang Qingsui. "Dengan identitasku, aku tidak memiliki hak," kata Fang Han. "Kamu dapat latihan mandiri hingga ranah fisik tingkat 6, tingkat nafas, maka punya hak. Di dunia ini tidak memandang identitas, hanya melihat kemampuan. Sekte Yuhua setiap tahun bisa mengambil murid dinasti Li, dinasti De, dan dinasti Su. Dan ketiga dinasti ini datang untuk memberi hormat, bukan mengandalkan kepercayaan spiritual, melainkan kemampuan. Kamu adalah orang keluarga Fang. Ingatlah, hanya dengan memiliki kekuatan, baru bisa abadi," kata Fang Qingsui pergi dan memberikan surat kuota pada Fang Han. Dengan kaget, Fang Han melihat surat itu, di atasnya terdapat kata Fang Han dan Fang Qingsui. Dengan hormat dia mengucap, "Terima kasih Nona besar." Setelah Fang Qingsui pergi, sambil melihat amplop kuota di tangannya, Fang Han bergumam, "Guru, kamu sungguh memberikan murid sebuah persoalan yang sangat rumit." Bersambung.